Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan nikmat oleh Allah dengan berbagai bentuknya yang kita nggak mungkin hitung satu persatu. Pemirsa, kita melanjutkan kembali acara Teropong Media. Kali ini saya ingin menelaah satu berita di suaraislam.com yang berjudul umat Islam di Inggris meningkat pesat, gereja diambang kepunahan. Mungkin ini satu berita yang tidak baru bagi yang mengikuti perkembangan agama-agama di Barat. Beberapa waktu yang lalu ada satu situs Kristen yang memuat berita bahwa 50 tahun lagi di Amerika itu Kristen tidak lagi menjadi agama mayoritas. Dan survei-survei tentang krisis keagamaan di Barat ini sudah sering kita dapatkan dari berbagai lembaga survei maupun beberapa pengamat-pengamat personal maupun pribadi, pengamat-pengamat baik dari kalangan Eropa maupun bahkan dari Indonesia. Kita pernah membahas misalnya satu buku pada tahun 96 terbit di Indonesia berjudul Gereja Modern Mau Kemana. Buku ini ditulis oleh seorang pendeta yang asalnya Bandung. Dia survei tentang gereja-gereja di Eropa dan didapatilah di situ data-data yang juga menunjukkan adanya krisis gereja-gereja di Eropa karena gereja-gereja di Eropa itu menghadapi tantangan sekularisasi, liberalisasi, bahkan menghadapi tantangan klinikisme. Di situ disebutkan misalnya rata-rata kehadiran orang Skandinavia ke gereja itu sudah di bawah 3% per minggu. Ada istilah yang disebutkan yang dikenal dengan istilah four wheel Christian, Kristen 4 roda. Jadi orang-orang Kristen itu berhubungan dengan agamanya hanya dengan mobil 4 roda, maksudnya dengan mobil four wheel Christian itu 3 kali saja sepanjang hidupnya. Satu waktu lahir dibaptis, kemudian yang kedua waktu kawin, dan ketiga waktu mati. Selebihnya nggak ada hubungan sama sekali dengan agama. Di Amsterdam disebutkan misalnya 200 tahun sebelumnya kota Amsterdam itu 99% penduduknya Kristen, dan waktu survei ini dilakukan sudah 60% yang menyatakan ateis. Sekitar awal 90-an, akhir 80-an di Jerman Barat pernah sebelum bersatu dengan Jerman Timur. Itu ada satu survei yang mengatakan 50% lebih penduduk Jerman mengatakan agama tidak diperlukan lagi. Begitu juga misalnya tingkat hantaman dari klinikisme. Klinik ini luar biasa. Jadi kepercayaan kepada witchcraft, kepada fortune teller, kepada peramal-peramal, dukun-dukun itu sangat tinggi. Jumlah dukun dengan pastor yang terdaftar di Perancis itu lebih besar. Angkanya seingat saya itu 40.000 yang terdaftar para dukunnya itu. Kemudian pastor yang terdaftar hanya sekitar 26.000 saja. Jadi ini krisis yang melanda. Saya pernah dalam perjalanan ke Inggris tahun 2010 waktu itu. Saya juga mengamati di berbagai kota dan ada satu buku juga yang itu sudah saya tulis di catatan perjalanan saya ke Inggris itu. Diterbitkan oleh Gema Insani Press dengan judul Muslimlah daripada Liberal. Itu juga ada satu buku yang saya temukan tentang research perkembangan gereja-gereja di Inggris itu juga mengalami krisis. Jadi sebetulnya berita ini tidak baru, tapi ada baiknya kita simak berita ini research yang Netchan British Social menyebut gereja Inggris diambang kepunahan dalam tanda kutip. Ini melihat data bahwa gereja di Inggris telah kehilangan sekitar 2 juta pengikut dalam 2 tahun terakhir. Jumlah orang di Inggris yang menggambarkan keyakinan mereka sebagai Anglikan turun 21% dalam rentang waktu 2012 sampai 2014. Selama 2 tahun mereka telah kehilangan sekitar 1, juta pengikut. Jumlah Anglikan di Inggris sekarang dikatakan sekitar 8,6 juta orang. Ini sangat kecil kalau kita lihat penduduk Inggris sekitar berapa sekarang, mungkin 50 atau 60 jutaan. Ini hanya 8,6 juta orang, padahal
gereja Anglikan, Anglican Church itu gereja resmi di Inggris, dan Ratu Inggris itu juga pemimpin gereja di Inggris. Ya. Sementara ini di Inggris ya, jumlah Muslim itu tumbuh sebesar hampir 1 juta pada periode yang sama. Jadi Anglikan turun 1,7, Muslim tumbuh hampir 1 juta. 4,7% orang Inggris sekarang telah mendeklarasikan diri sebagai Muslim. Artinya populasi Muslim di Inggris sekarang mencapai 2,4 ya, juta orang. Nah, perkembangan inilah yang pemirsa ya memicu ya, yang sebagian ketakutan yang berlebihan terhadap pertumbuhan populasi Muslim, yang sebetulnya pertumbuhan populasi Muslim di samping juga karena konversi agama orang-orang asli, banyak juga yang karena pendatang. Ya. Di sini tidak disebutkan berapa persen yang pertumbuhan itu berasal dari pendatang atau imigran, gitu ya. Sebab yang saya perhatikan di sana memang sebagian besar Muslim itu pendatang, ya, terutama komunitas IPB, ya, India, Pakistan, dan Bangladesh. Itu cukup besar di sana. Dan masjid-masjid mereka pun juga cukup semarak, ya, bahkan ada masjid-masjid yang Jumatan itu sudah harus 2 shift, ya, 2 kali, sholat Id juga sudah beberapa kali. Ini juga menarik karena di dalam perkembangan populasi Muslim seperti digambarkan di beberapa buku, termasuk Samuel Huntington dalam buku The Clash of Civilizations tahun 96 itu sudah memperkirakan, ya, tahun 2025 ya, itu 1/4 penduduk bumi itu Muslim. Jumlah umat Islam sekarang ini sudah 1,4 miliar, ya, dan merupakan umat beragama yang terbesar di dunia. Ini dari segi jumlah, ya, meskipun kalau kita lihat apakah umat Islam ini dengan jumlahnya yang sangat besar ini menjadi semakin soal kualitas, ya, soal yang lain. Tapi pemirsa, kita sudah melihat, ya, bahwa baru dari jumlah saja umat Islam itu sudah ditakuti, atau lebih tepatnya lagi nanti sebagian orang yang ketakutan terhadap jumlah populasi Muslim yang berkembang di Eropa itu ya diekspresikan oleh Geert Wilders, ya, yang politisi kanan Belanda itu. Nah, dalam film dia Fitnah itu, di akhir film itu dia menggambarkan jumlah populasi Muslim pada waktu itu, ya, itu sudah 55 juta orang, ya, 55 juta orang. Ini mengkhawatirkan katanya, karena kecenderungan penduduk beberapa negara di Eropa itu semakin menurun. Jumlah yang mati lebih banyak daripada jumlah yang lahir. Dengan itu pertumbuhan penduduknya rendah dan otomatis, ya, penduduknya cenderung untuk menua. Usia produktif semakin sedikit kan kalau begitu. Nah, ini yang menyebabkan nanti, ya, itu juga mengalami krisis, ya, krisis perekonomian. Ya, kenapa di Yunani, di Italia dan Spanyol juga, ya, nanti menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang sangat berat. Nah, demikian pemirsa. Jadi inilah yang kenapa sekarang ini Islamofobia ini mudah dibangkitkan, karena kita ingat kata-kata penting, ya, dari Samuel Huntington dalam buku The Clash of Civilization ini. Ya, meskipun banyak orang yang tidak setuju dengan pendapatnya Huntington, tapi ada baiknya kita renungkan. Huntington mengatakan bahwa Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah meletakkan Barat, ya, dalam keraguan. Islam is the only civilization, ya, which has put the survival of the West in doubt. Itu kata-kata Huntington dalam buku dia The Clash of Civilization itu. Jadi Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah meletakkan, ya, keselamatan Barat dalam keraguan. Artinya hampir-hampir eksistensi Barat itu terancam oleh Islam. Huntington menggambarkan bahwa dari sekian peradaban yang dia gambarkan ada 8 peradaban yang eksis, ya, di dunia sekarang ini, peradaban besar, ya, itu Islam dia letakkan sebagai satu-satunya peradaban yang pernah mengancam keselamatan Barat. Itu yang mungkin ini kata-kata seperti ini, gitu ya, diangkat-angkat terus, ya, sehingga menyebabkan seperti Profesor Bernard Lewis, seorang orientalis Yahudi, ya, dalam buku dia Islam and the West itu juga mengingatkan, ya, bahwa Islam itu pernah mengancam secara konstan, ya, sekian ratus tahun, 1000 tahun lebih menjadi ancaman bagi peradaban Eropa.